malam ini paling nggak saya jelasin dikit dulu deh. Ya Allah, maaf ya. Sorry. Oke, tadi sudah itu ya. Sekarang saya lanjutin aja langsung deh, sambil nunggu yang Skype online. Nanti tadi yang belum absen bisa langsung absen di Facebook nanti Mbak ya. Soalnya saya nggak sempat ngabsen lagi. Oke, halo, masih bisa dengar saya nggak? Login apa lagi? Halo, halo. Oke. Capek rasanya. Oke, jadi simple past. Nanti kalau soal contoh dari past, future, sama present nanti saya uploadkan di Facebook sendiri. Sekarang kita masuk ke simple pastnya aja langsung. Soalnya ini yang bahasan utama yang ada di modul ya. Jadi simple past itu ciri-cirinya dia pakai verb 2 biasanya. Pakai verb 2. Di situ kan ada, lihat ada garis kan, ada tanda X. Nah, itu berarti semua kejadian yang kalian omongkan dalam simple past ini pasti terjadi di masa lalu. Nggak mungkin kalian ngomong aku sekarang hidup di Taiwan tapi kalian pakai simple past, itu nggak mungkin, karena sekarang kalian masih di Taiwan. Atau kalian mau bercita-cita aku mau tinggal di Taiwan nanti seumur hidup selama-lamanya, kayak misalnya gitu, itu juga nggak mungkin masuk simple past, karena dia kan masih kayak impian, rencana yang belum terjadi kan, masih terjadi di masa depan. Itu dia masuknya future kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar. Nah, ini namanya mind map. Ini mind map untuk past simple. Di sini dia penggunaannya apa aja, terus bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuknya macam-macam. Di sini ada dia pakai kata singular, itu artinya tunggal, plural itu artinya jamak, adverb itu kata keterangannya biasanya apa aja. Nanti saya jelaskan nanti aja satu-satu. Sekarang kita bakal bahas use. Kita bakal bahas use dulu. Use ini maksudnya penggunaan. Kapan sih kita pakai simple past? Kita bahas sekarang. Ini yang Skype piye. Ayo. Salah. Sekarang kita bahas penggunaannya ini dulu. Kebacakah? We use the past simple tense to talk about an action or a situation, an event that's happened in the past. Kita menggunakan past simple untuk membicarakan sebuah tindakan atau sebuah situasi atau sebuah event yang terjadi di masa lalu. Gitu. Contohnya gimana? Di situ ada contohnya, the car exploded at 9:30 a.m. yesterday. Car exploded.
artinya mobil meledak pada jam 10, setengah 10 maksudnya, setengah 10 pagi kemarin. Coba kalian perhatiin kalimat di situ. Car exploded at 9:30 a.m. yesterday. Mobilnya berarti ini di sini artinya mobilnya sudah meledak. Terjadinya kapan? Kemarin gitu. Kemarin sudah selesai meledaknya apa belum? Sudah. Mobilnya sekarang mungkin udah nggak berbentuk, sudah rusak karena kejadiannya kemarin, bukan sekarang atau malah besok. Mobilnya sudah meledak. Nah, yang kedua, I lived in Taiwan for 2 years. Aku tinggal di Taiwan selama 2 tahun. Nah, kalau yang ini, kira-kira kalian masih tinggal di Taiwan apa enggak kalau kalimatnya seperti ini? Coba dijawab dulu. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, kalian berarti masih tinggal di Taiwan atau enggak? I lived in Taiwan for 2 years. Masih atau enggak pertanyaannya, bukan sudah. Sekarang ini kalian masih Oh, maaf ya, saya baru ketendang lagi dari sistem. Maaf ya, ketendang dari sistem. Oke, jadi benar ya jawab kalau sudah nggak tinggal lagi di Taiwan. Sekarang saya udah nggak tahu di mana. Yang jelas saya udah nggak di Taiwan lagi. Karena di sini I lived in Taiwan for 2 years. Dulu pernah tinggal di Taiwan selama 2 tahun. Sekarang sih udah nggak tahu di mana tapi. Terus yang ketiga, John drove to London on Saturday. Drove. John menyetir ke London pada hari Sabtu. Menyetir ke London pada hari Sabtu. Sekarang kan sudah hari Senin ya. Berarti John sekarang udah nggak nyetir ke London lagi. Gitu. Semua ini terjadi di masa lalu. Nah, itu yang saya kasih tinta merah. Exploded, lived, sama drove. Itu semua bentuk kata kerja kedua. Contohnya, maaf saya ketendang lagi dari sistem. Jadi exploded gak bisa login Skype lagi. Exploded, lived, drove itu bentuk kata kerja kedua. Di sini kalian lihat ada yang exploded sama lived.
Ini kata kerja id namanya, tambahin akhiran id. Nah, kata kerja kedua yang pakai akhiran id itu dia disebut kata kerja reguler. Kata kerja kedua dan ketiga yang pakai akhiran id itu namanya kata kerja reguler. Sedangkan yang kayak drove, dia kan bentuk asalnya drive. Nah, karena dia sama, apa maksudnya, karena dia berbeda sama kata kerja dasarnya, dari drive jadi drove, bukannya jadi drived, itu dia disebut irregular atau kata kerja tak beraturan gitu. Jadi kalau ada akhiran id itu dia regular, kalau enggak ada dan bentuknya berubah total dari kata kerja dasarnya atau kata kerja pertama, dia namanya kata kerja irregular. Oke, fungsi pertama sudah ya, dia sudah untuk merangkum ininya. Jadi past simple itu digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan yang paling penting itu selesai. Jadi kalau kejadiannya masih menggantung gitu, jangan pakai past tense, kejadiannya harus sudah selesai. Kalau misalnya dalam konteks apa ya, kalian digantungkan pacar, atau misalnya apa sih namanya, punya utang yang belum kebayar di masa lalu, sampai sekarang juga masih belum bayar utang misalnya, itu enggak boleh pakai past tense. Jadi kejadian itu harus sudah terjadi dan dia sudah selesai di masa lalu, udah gak ada bersambungnya, udah gak ada, harus sudah selesai. Sekarang yang fungsi kedua, past tense ini dipakai di recount text atau untuk menceritakan sebuah kisah. Recount text maksudnya, recount text ini biasanya cerita-cerita yang untuk menceritakan ulang atau cerita kayak narasi itu biasanya pakai past tense. Nah, di situ kan contohnya James Bond ya. Itu contoh kisah atau cerita, semuanya dia pakai past tense. It was cold, the door opened, James Bond entered, he took off, he ordered, he sat down, he drank. Itu semua pakai past tense. Yang fungsi kedua cukup sederhana ya, jadi dia digunakan untuk bercerita. Itu kegunaan kedua. Yang kegunaan ketiga, itu tell about repeated past events atau past habit. Past tense, menceritakan kejadian yang berulang-ulang di masa lalu atau kebiasaan di masa lalu. Misalnya dulu waktu SD punya kebiasaan setiap pulang sekolah main di lapangan atau main layangan. Sekarang kan sudah besar jadi enggak gitu. Atau dulu waktu masih tinggal di Indonesia, sebelum berangkat ke Taiwan, mbak-mbaknya punya kebiasaan misalnya
pergi nyambangi rumahnya tetangga setiap sore, atau punya kebiasaan belanja ke pasar setiap pagi kayak gitu, atau misalnya ada yang pergi ke sawah setiap hari. Nah karena sekarang di Taiwan udah nggak bisa, itu termasuk past habit, jadi kebiasaan di masa lalu. Dan kejadian yang berulang-ulang juga contohnya kayak gitu. Misalnya dulu waktu di Indonesia bolak-balik itu ke mall, misalnya tinggal di kota-kota besar, Surabaya gitu ya, bolak-balik ke TP tiap minggu harus belanja di mall kayak gitu. Sekarang di Taiwan nggak bisa, soalnya terlalu mahal kalau di mall. Itu bisa juga pakai pas habit ini. Contohnya di situ, he played tennis every week when he was young. Jadi dia bermain tenis setiap minggu saat dia masih muda. Mungkin sekarang dia sudah tua ya, makanya dia ngomong gitu, kita nggak tahu. Yang jelas itu dulu kebiasaannya, sekarang sudah enggak. Terus yang contoh kedua, she often studied in the library when she was in the bachelor degree. Dia sering belajar di perpustakaan waktu masih S1. Terus sekarang mungkin S2 udah males ke perpus, jadi dia udah nggak pernah ke perpus lagi. Makanya dia pakai past tense. Gitu. Ada pertanyaan dari penggunaan yang ini? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak? Ada ya. Often itu artinya sering, Mbak. Often. Biasanya dia pakai penjelas kapan dia mainnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak he played tennis every week, itu sudah oke. Orang sudah tahu kalau itu dulu. Soalnya kalian pakainya played. Often itu sering. Biasanya memang pakai fungsi ya, jadi saya ulangi, biasanya memang pakai when bla 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 bla, tapi bisa juga nggak pakai, nggak masalah.
Yang penting kata kerja yang dipakai kata kerja kedua, Mbak. Biar orang-orang maksudnya itu sudah dulu, sekarang sudah enggak. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, sekarang to be. Jadi tadi saya jelaskan, tadi contohnya semuanya pakai kata kerja kan, hampir semuanya. Sekarang pakai to be. Ada yang paham, ada yang bisa kasih jawab, kasih penjelasan maksudnya to be ini buat apa ya, sebelum masuk ke penjelasan dari saya. Anyone knows why do you use to be? Anyone knows? How to use to be? Jadi bentuknya I was, you were, he was. Bukan, to be bukan itu, Mbak. Akan terjadi itu future. Bentuknya ini dalam past tense dia juga bisa pakai to be. Jadi bentuknya I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Jadi I, you yang biasanya dibilang ayu dewe, I, you, they, we, itu semua dia pakai were. He, she, it, itu semua dia pakai was. Gitu. Kegunaannya apa tuh be? Nah, ini dia, sebentar. Ayo lama. Halo? Ini kenapa nggak bisa dipencet? Oke. Jadi to be ini hanya digunakan kalau kalian mau pakai noun, kata benda, atau adjective, kata sifat. Kalian mau pakai kata benda atau kata sifat di dalam past tense. Tadi kan kata kerja ya yang kita pakai sebelumnya. Sekarang kalau kalian mau pakai kata kerja, kata benda atau kata sifat harus pakai to be. Karena verb sama to be itu nggak bisa digabung dalam satu kalimat, kecuali kalau nama tensesnya ada continuous. Nah, itu baru boleh. Tapi selain itu benar-benar nggak boleh. Verb sama to be nggak boleh pakai, nggak boleh digabung atau dijadikan satu dalam satu kalimat. Misalnya kayak she was run, gitu salah. She runs atau she ran, itu baru benar. Gitu.
Jadi ini contohnya, yang pertama, I was a student. Kalau kalian bilang I was a student, aku dulu seorang siswa, dulu, sekarang sudah enggak. They, misalnya kan mau ngomongin anak-anak kalian dulu nuakal waktu masih kecil, bisa pakai they were so naughty. Jadi mereka dulu nakal, sekarang mungkin sudah enggak gitu. Atau John was my English teacher. John dulu adalah guru bahasa Inggrisku. Jadi mungkin sekarang John sudah bukan guru bahasa Inggris lagi, udah ngajar aku lagi atau gimana, nggak tahu. Yang jelas John sekarang bukan guru bahasa Inggrisku, dulu dia guru bahasa Inggris. Terus yang terakhir, she was beautiful when she was young. Dia waktu masih muda dulu dia cantik loh. Mungkin sekarang udah nggak muda lagi jadi nggak cantik ya, kita nggak, jadinya gitu dia bilangnya dulu, makanya she was beautiful when she was young. Tuh pakai semuanya di sini pakai kata benda sama kata sifat. Ada pertanyaan dari penggunaan to be. Ingat ya, dia nggak boleh digabung sama kata kerja. To be sama kata kerja nggak boleh digabung dalam past tense, simple past tense. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara merangkai kalimat dalam past tense. Yang pertama, kalau kalimat itu positif, peraturan nomor 1 di simple past itu kalian harus pakai kata kerja kedua, pasti nggak boleh pakai kata kerja dasar. Oke, harus pakai kata kerja kedua. Contoh pertama, I did my homework last night. Tadi malam aku ngerjain PR. Tadi malam. Sekarang udah enggak. Did itu termasuk irregular verb yang sudah saya sebutin di atas tadi. Oke. Terus yang contoh kedua, she taught me how to cook. Dia mengajariku cara memasak. Taught itu kata kerja kedua dari teach. Kata kerja kedua dari teach, jadi dia termasuk irregular verb. Tadi sudah saya jelaskan di atas irregular verb maksudnya apa. Dan yang ketiga contohnya kalimat positif, they asked me how to go to Taipei Station. Mereka bertanya padaku gimana cara pergi ke Taipei Station. Itu dia ask. Kalau ada tambahan ed itu berarti dia pakai regular verb, kata kerja reguler. Ada pertanyaan dari bentuk cara membentuk kalimat positif dalam simple past? Ini questions gemeter. Aduh, saya gak tahu ya mbak ya, ini internetnya memang agak jelek, maaf. Any questions?
Sudah saya absen tadi. Oh iya mbak, nggak masalah. Sudah di absen tadi mbak, di awal-awal tadi. Sudah saya absen kok, tenang aja. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya ya. Sebentar. Iya nggak, tenang aja mbak, nanti saya upload di Facebook kok. Tenang, nanti diupload di Facebook. Semua yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita lanjut ke kata kerja, bentukan kalimat negatif. Ini gampang kok. Jadi kalian tinggal ngasih didn't atau did not, sama aja. Didn't itu singkatan dari did not, didn't and did not. Terus kata kerjanya nulisnya nanti aja nggak apa-apa mbak. Didn't itu kata kerjanya kembali ke bentuk dasar ya, bukan pakai kata kerja kedua lagi. Kenapa? Karena did not ini sudah pakai kata kerja kedua, jadi biar nggak double kata kerja kedua lagi, nggak boleh ada double kayak gitu dalam satu kalimat. Jadi didn't terus kata kerja yang mengikutinya kembali ke bentuk dasar, kembali ke verb 1. Oke? Jadi contohnya di situ, he didn't leave her alone last night. Dia tidak meninggalkannya sendirian tadi malam. They didn't come from the USA. Mereka tidak datang dari Amerika. Narcissa didn't want to go out last week. Narcissa nggak mau pergi keluar minggu lalu. Didn't leave, didn't come, didn't want, semuanya didn't ditambah verb 1. Any questions dari cara pembentukan kalimat negatif? Any questions? Hello. Any questions? Ya nggak masalah. He didn't leave her alone last night. They didn't come from the USA. Sama Narcissa didn't want to go out last week. Mungkin saya uploadnya baru agak lama ya mbak ya, soalnya tadi kan putus-putus ya kelasnya. Jadi mau saya edit dulu, saya jadiin satu videonya. Kalau nggak gitu nanti jadi putus-putus deh nontonnya, kan nggak enak.
Tapi saya besok seharian kerja, jadi mungkin baru hari Kamis atau hari, ya kalau sempet ya Rabu baru bisa saya upload di YouTube sekalian. Sama yang kemarin minggu lalu kan juga belum, gara-gara internetnya jelek nggak bisa diupload sama sekali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk yang negatif, kita lanjut ke gimana cara membentuk kalimat tanya dalam simple past. Ada dua ya jenis kalimat tanya ini. Jadi yang pertama disebut yes or no question. Maksudnya yes or no question ini ada yang tahu kah? Anyone knows what does it means, yes or no question? Jadi yes or no question itu maksudnya sebuah pertanyaan yang jawabannya pasti yes atau no. Contohnya, did you get my explanation? Did you get my explanation? Itu maksudnya, apakah kalian mengerti penjelasan saya? Kan jawabannya kan, kalau apakah pasti antara ya dan tidak. Gitu. Ini sama kayak apa sih namanya? Itu ya tadi kalimat negatif ya. Jadi pakai did, terus plus f plus kata kerja pertama, kata kerjanya balik ke kata kerja awal. Yang contoh kedua, did you take my money? Kamu ngambil uangku ta? Jawabannya kan cuma bisa yes atau enggak. Jadi untuk yang yes or no question ini polanya did sama kata kerja pertama. Itu jawabannya pasti yes atau no. Nah, terus sekarang jenis kalimat tanya yang kedua, dia pakai 5W 1H, 5W 1H. Jadi ini polanya di depannya did, kalian tinggal tambahin kata what atau why atau who atau when atau where atau how. Did, terus kata kerja pertama lagi. Ini jawabannya bisa sembarang, terserah kalian, nggak harus yes, nggak harus no. Jadi karena itu dia nggak disebut yes or no question, karena dia jawabannya bisa beragam. Contohnya, ini yang contoh kalimat pertama, what did you do at his house last night? Kamu ngapain di rumahnya tadi malam? Jawabannya kan bisa macam-macam, bisa nonton DVD bareng, bisa apa sih namanya, ngerjain PR bareng, terus bisa berbagian bareng atau apapun, tergantung situasi masing-masing. Jawabannya kan bisa beda-beda, nggak harus yes, nggak harus no. Terus yang contoh yang kedua, how did you get out of there alive? Kamu apa caranya keluar dari sana hidup-hidup gitu. Mungkin temennya lagi habis ngalamin kebakaran atau ikut Hunger Games atau ikut apa, kok bisa kamu keluar dari sana hidup-hidup? Jawabannya kan beda-beda. Ada yang bilang, misalnya jawabannya aku melarikan diri, atau jawabannya aku kebetulan lagi di luar, kayak gitu. Tergantung mau kalian menjawab apa. Itu bisa untuk yang jenis pertanyaan
5W1H ini. Kalau yang depannya cuma did aja, itu kalian pasti harus jawabannya yes, kalau nggak gitu no. Udah nggak bisa dimacam-macamin lagi. Yes I did atau no I didn't, gitu. Dari sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya? Atau kalian sudah mulai tidur? Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Explanation tadi artinya penjelasan, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Nggak kedengaran. Explanation itu artinya penjelasan, Mbak. Okay, any questions? Enggak, di sini get itu sebenarnya artinya mendapatkan, Mbak. Tapi di sini konteksnya did you get my explanation itu diartikan apakah kamu mengerti penjelasanku gitu. Di situ artinya dia mengerti. Bukan dengarkan, Mbak. Dengarkan itu listen. Oke, ada yang lain? Ingin nanya pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Did you eat my food? Oh no, I didn't eat your food. Kamu makan makananku ya? Si anjing bilang, anjing A. Terus anjing B bilang, oh no, enggak kok, aku nggak makan makananmu. Padahal kayak dia makan. Perutnya besar. Contoh yes or no question ya yang di gambar itu. Ini contoh yes or no question. Nah, ini contoh lagi untuk yang 5W1H question.
What did you do today? Kamu ngapain hari ini? Jawabannya I washed my hand. Aku cuci tangan. Jadi seharian mungkin cuci tangan terus. Itu contohnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke exercise. Nah, ini adalah soal merubah kata kerja pertama ke kata kerja keduanya. Coba dari begin. Ada yang tahu kata kerja keduanya apa? Begin. Anyone knows what's the irregular verb? The verb to. Bukan. Kata kerja kedua, Mbak, bukan kata kerja ing. Bukan beginning yang jelas. Nomor 1, begin. Kata kerja keduanya itu. Caranya tahu gimana? Hafalkan, Mbak. Nggak ada cara lain. Nanti saya kasih itu deh. Bukan jadwal sih, daftar kata kerja kedua. Terus yang nomor 2, build. Ada yang tahu kata kerja keduanya apa? Bukan, Mbak. Begin itu artinya mulai ya, Mbak ya. Building itu gedung, Mbak. Build ini membangun. Ada yang tahu ya? Kata kerja keduanya build. Pakai T. Tanya lagi aja, Mbak, nggak apa-apa, silahkan. Yang lain silahkan coba dijawab kata kerja yang lain. Ada yang tahu yang lain gimana? Mas. Became artinya menjadi. Became artinya menjadi. Berikutnya rek untuk lawang rek dikit ya.
Ada yang tahu? Buy, buy. Ya, buy itu membeli. Maksudnya kata kerja keduanya, bukan artinya, Mbak. Buy, bought. Benar, bought. Terus berikutnya come. Come itu sama dengan tadi ya, sudah ya, become jadi became. Berarti come jadi came. Artinya datang. Catch. Catch. Catch, catch. Hai. Itu watch, Mbak. Jam tangan. Catch. Catch. Itu cat, Mbak. Catch, caught. Artinya menangkap. Berikutnya drive. Tadi sudah ini drive. Drove, menyetir artinya. Benar. Sekarang eat. Eat. Iya, artinya makan. Maksud saya bentuk kata kerja keduanya. It bentuk kata kerja keduanya. Nggak mungkin, Mbak, kalau it sama it. Ini irregular verb.
eat jadi ate. Drink. Drink. Artinya minum. Kata kerja keduanya oke, bener. Drink, drank. Fly. Flew. Artinya terbang. Fight. Fight, fight, fight. Fought. Fart itu artinya kentut, Mbak. Fight, fought. Artinya berkelahi. Forget. Forgot. Forget. Forgot. Lupa, melupakan. Make. 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 Made. Artinya membuat. Pay. Paid. Artinya membayar. Think. Thought. Artinya berpikir. Teach. Taught. Artinya mengajar. Dan yang terakhir see. Saw. Artinya melihat. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya. Any questions before we end the class?
Any questions before we end the class? Ada pertanyaan? Any questions before we end the class? Sebelum page ini yang ini ada pertanyaan soal yang ini kah? Sebelum kita akhiri kelasnya, nanti saya upload kok mbak. Any questions? Oh oke. Nanti saya upload kok mbak slide-nya, jadi tenang aja. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini dulu ya. Jangan lupa ngumpulin PR-nya, hari ini terakhir yang belum ngumpulin. Yang belum ngumpulin PR hari ini terakhir, jangan lupa. Yang di email sudah saya terima semua ya. PR-nya sudah saya upload di Facebook mbak, dari seminggu yang lalu, kayaknya seminggu lebih. Dicari aja mbak di Facebook, sudah saya upload di sana. Saya kasih waktu 10 hari kalau nggak salah. Oke, jangan lupa ya. Ya udah mbak. Oke. Yang sudah saya kasih balasan berarti sudah saya terima ya. Oke, see you tomorrow. Good night.